Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon yang merupakan materi kimia pada semester ganjil kelas 11. Tahukah kamu bahwa ada satu unsur yang merupakan unsur yang sangat spesial, bahkan para ilmuwan menyebutnya sebagai unsur kehidupan. Mengapa demikian? Karena semua benda mengandung unsur itu. Kira-kira unsur apakah itu? Sebagai contoh, LPG. LPG mengandung senyawa propana yang memiliki rumus molekul C3H8. Kemudian butana C4H10. Selain itu, gas LPG juga mengandung senyawa ringan lainnya seperti etana C2H6 dan pentana C5H12. Selain itu, soda kue. Soda kue memiliki rumus molekul NaHCO3. Dan telur. Cangkang telur mengandung kalsium karbonat dengan rumus molekul CaCO3. Propana, butana, etana, pentana, soda kue, dan kalsium karbonat tadi mengandung unsur karbon. Maka senyawa-senyawa tadi disebut dengan senyawa karbon. Senyawa karbon memiliki jenis, sifat, dan kegunaan yang berbeda. Maka senyawa karbon terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Apa sih perbedaan antara senyawa organik dan anorganik? Senyawa organik adalah senyawa yang dapat diperoleh dari makhluk hidup. Contohnya pada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dahulu orang menyebutkan senyawa organik adalah senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup atau organisme. Sebaliknya, senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup adalah senyawa anorganik. Sehingga muncul hipotesis bahwa senyawa organik itu spesial dan wajib dari makhluk hidup. Senyawa organik tidak bisa dibuat dari senyawa anorganik. Contoh dari senyawa organik adalah urea yang memiliki rumus NH2 2 kali CO. Urea dihasilkan dari metabolisme makhluk hidup yang dikeluarkan melalui urin. Nah, pada tahun 1828, Friedrich Wöhler, ilmuwan berasal dari Jerman, berhasil mensintesis senyawa organik. Ia berhasil mensintesis urea di luar tubuh makhluk hidup. Urea dibuat di laboratorium dengan cara memanaskan amonium sianat. Sehingga definisi tentang senyawa organik yang dulunya orang mengatakan bahwa senyawa organik berasal dari makhluk hidup, hanya dibuat dari makhluk hidup, berubah karena berhasil dipatahkan oleh Friedrich Wöhler. Jadi senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang terdiri dari unsur utama karbon dan hidrogen, serta beberapa unsur lain seperti oksigen, nitrogen, halogen, belerang, fosfor, dan beberapa unsur logam. Karena senyawa organik mengandung karbon, sehingga tidak disebut senyawa karbon organik, tetapi cukup dengan menyebutnya senyawa organik. Seperti contohnya tadi LPG. Pada propana, butana, etana, dan pentana itu terdapat unsur karbon dan hidrogen. Nah, ciri-ciri senyawa organik. Yang pertama, terdiri dari unsur utama yakni karbon dan hidrogen, serta beberapa unsur lain seperti oksigen, nitrogen, halogen, belerang, fosfor, dan beberapa unsur logam. Yang kedua, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Yang ketiga, jika bereaksi berjalan lambat. Yang keempat, mudah terurai dalam pemanasan. Yang kelima, mudah larut dalam senyawa non-polar dan kurang larut dalam air atau senyawa polar. Kemudian,
mempunyai rantai karbon, dan yang terakhir memiliki ikatan kovalen. Nah, untuk senyawa anorganik seperti contohnya adalah soda kue dan telur. Nah, senyawa anorganik adalah senyawa karbon yang dihasilkan dari mineral atau unsur-unsur yang ada di alam. Contoh senyawa karbon anorganik lainnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, kalsium karbonat, asam sianida, natrium bikarbonat. Ciri-ciri senyawa karbon anorganik. Yang pertama, dapat terbentuk dari semua unsur yang terdapat dalam tabel periodik. Kemudian yang kedua, memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. Kemudian yang ketiga, jika bereaksi berjalan cepat. 4. Lebih stabil dari pemanasan. Yang kelima, mudah larut dalam air atau senyawa polar dan kurang larut dalam senyawa non-polar. Yang keenam, tidak mempunyai rantai karbon. Dan yang terakhir adalah memiliki ikatan ionik. Nah, itulah perbedaan antara senyawa organik dan anorganik. Jadi, senyawa karbon itu tergolong menjadi dua. Yang pertama adalah senyawa organik dan senyawa anorganik yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.